Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Bayu Permadi dengan NIM 12050113503. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang deret Taylor pada sin X dan juga cos X pada mata kuliah metode numerik, di mana dosen pengampunya yakni Bu Siti Ramadhani SPD MKom. Baiklah, langsung saja ke yang pertama. Kita masuk kepada deret Taylor. Nah, apa itu deret Taylor? Deret Taylor sendiri ialah merupakan fungsi yang digunakan untuk mendapatkan nilai pada hampiran atau nilai hampiran. Nah, salah satu contohnya ini terdapat pada sistem deteksi suara, di mana deret Taylor pada sistem deteksi suara ini merupakan salah satu fungsi dasar untuk menentukan posisi yang mendekati dari suatu titik. Nah, kita masuk ke persamaan deret Taylor. Deret Taylor punya persamaan, di mana persamaannya itu berisi fx sama dengan fx 0 tambah x kurang x0 dibagi 1 faktorial f1 dikali f1. Lalu selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, akan tetapi tinggal kita rubah faktorialnya dari 1 menjadi 2 faktorial dan selanjutnya 3 faktorial. Lalu F-nya juga kita rubah jadi F2 dan untuk selanjutnya mengikuti F3 dan selanjutnya. Nah, pangkat di sini di atas pangkat milik X kurang X0 ini juga berubah mengikuti berapa deret yang akan digunakan. Misalnya sini deret kedua berarti pangkat 2 dan misalnya sini deret ketiga berarti pangkat 3. Nah, kita juga bisa memisalkan X kurang X0 ini dengan H atau variabel H. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini, di mana X kurang X0 ini akan berubah menjadi H. Nah, yang punya pangkat, maka H-nya akan berpangkat. Dan begitu pun seterusnya. Nah, jika terjadi sebuah kasus khusus pada deret Taylor, di mana suatu fungsi tersebut diperluas di sekitaran X0 sama dengan 0, maka deretnya itu disebut deret Mas-Laurin. Nah, ini kita ada contohnya, di mana fx sama dengan sin x, di mana x0 sama dengan 0. Maka, ini kita masukkan ke rumus sesuai yang dengan yang tadi. Sin 0 tambah h cos 0. Kenapa sini h saja, kenapa enggak dibagi 2 atau dibagi 1? Dikarenakan ini satu faktorial, ya berarti sama saja 1 gitu. Jadi kita tulis h saja, itu tidak masalah. Nah, di sini 2 faktorial. 2 faktorial berarti kan 2 kali 1, berarti kita tulis saja langsung 2. Di sini 3 faktorial, berarti 3 dikali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, tetap begitu pun selanjutnya. Nah, jadi dapat kita hasilnya itu sin x sama dengan x tambah h3 per 6 atau per 3 faktorial ditambah h5 tambah 24 atau ini 4 faktorial. Nah, tadi kan kita ada contoh yang sin x, lalu kita masuk ke contoh yang cos x, di mana x 0 itu sama dengan 0. Nah, sama nih, kita tinggal masukkan saja sesuai dengan rumus, tapi kita dahulukan dengan cos 0. Nah, 0 dalam kurung ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Kalau di sini 1 berarti yang di dalam kurung sini 1. Kalau sini 0 berarti yang dalam kurung 0. Nah, ini pun begitu pun selanjutnya. Ini faktorial 2, faktorial 3, faktorial 4 dan seterusnya. Sehingga kita dapat hasilnya ini. Nah, ini dicoret. Ini min cos, coret min cos, sehingga dapat hasilnya ini. Yang 6, 24 sama 720. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan lanjut ke percobaan di Excel. Baiklah, sekarang akan kita lanjutkan ke bagian Excel-nya. Nah, di sini saya punya yang tadi sin x. Nah, untuk nilai ininya x0-nya kita kasih 0. Lalu nilai x yang pertama itu kita kasih 1. Nah, untuk nilai sejati kita tinggal masukkan ini sama dengan sin. Nah, ini kita masukkan ini.
Oke, ya nilai toleransinya itu 0,41. Oke. Nah, di sini untuk ordenya sendiri itu kita gunakan 135. Nah, ini kita dapatkan dari sini. Ini faktorial 1, faktorial 3, faktorial 5. Kita masuk ke yang pertama, yaitu deret. Nah, oke, yang pertama kita masuk ke deret. Deret ini rumusnya itu sama dengan ini nilai X. Ini kita ikat dengan tanda dolar. Lalu ini kita pangkatkan sesuai dengan orde. Setelah itu kita bagi dengan faktorial. Faktorialnya kita masukkan ini. Tutup. Nah, kita dapat deretnya. Kita langsung tarik aja. Oke. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menentukan negatif atau positifnya. Itu kita dapat dari dengan mencari itu nilai modulusnya. Dan modulusnya sama dengan modulus number ini. Kita iniin ke sini. Kita enter. Habis itu kita tarik aja langsung. Oh ya. Itu ininya kita ikat. Ini yang belakang kita ikat. Oke. Selanjutnya itu modulus. Nilai ini sama dengan ini, nilai ini kita ikat, nilai belakangnya kita ikat, tutup kurung, tar. Nah, ini juga modulus. Nomornya ini. Oh ya, jangan lupa kita ikat dulu yang terakhirnya, baru kita enter. Nah, nanti di sini kita akan gunakan angka 4 nanti untuk mencari negatif dan juga positifnya. Oke, sama dengan if modulus sama dengan D6, berarti ini ya D6. Modulus sama dengan numbernya kita masukkan ini. Lalu itu kita bagi dengan 4. Setelah itu jika sama dengan 1, maka hasilnya itu sama dengan hasilnya itu positif. Jika tidak, hasilnya itu negatif. Kalau tinggal kita enter. Oke. Lihat, ya ini tidak perlu ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita dapat nih. Berarti kita tahu kalau yang ini itu negatif, yang ini positif, yang ini positif. Selanjutnya kita akan mencari itu nilai hampirannya. Nah, selanjutnya ini kita akan mencari hampiran, di mana ini itu sama dengan sum tambahan paling awal dengan paling akhir, dimana yang dimana yang paling awal ini akan kita kurung dulu. Oke, setelah udah baru kita lanjutkan. Oke, sekarang kita dapat nih nilai hampirannya. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari nilai error. Nah, untuk nilai error ini kita kurangkan nilai hampiran dengan nilai sejati. Ini jangan lupa untuk yang
nilai sejatinya itu kita kurung, kita enter. Oke, sekarang udah dapat nilai errornya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencari nilai ini, apakah nilai yang error ini kurang dari toleransi. Oke, ini kita lebarin dulu biar nampak hasilnya. Oke, yang pertama itu untuk yang kita bandingkan ini nilainya absolut dari yang ini. Ini kita tutup kurung dulu, kurang dari nilai toleransi yang kita kurung. Enter. Oke, false. Nah, karena ini masih false, kita lanjutkan aja. Oke, false. Bentar, kayaknya ada yang salah nih. Nah, nanti kita akan melanjutkan yang false ini sampai dapat nilainya yang true. Nah, begitu pula sheet keduanya. Kita akan mencari sama seperti yang ada di scene sini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.